Bapakku di surga, ku ingat. Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami semua mau sekolah minggu. Berkati guru-guru kita dan kami. Haleluya, amin. Halo kids, apa kabar semuanya? Baik-baik ya. Yuk, pagi ini kita mulai memuji Tuhan ya. Kita memuji bersama Kak Yani dan Kak Deborah. Yuk Kak, kita mulai ya. Halo. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima pujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Kids yang ada di rumah, Kak Deborah mau ajakin si ada di rumah untuk bersemangat memuji Tuhan sekali lagi ya. Nah, kali ini kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Yuk Kak Yani, kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria dan damai yang diberikan. Oke, yuk kita memuji Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Damai yang diberikan. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Kak Yani, kayaknya waktunya udah mau siap-siap dengar firman Tuhan deh. Iya Kak Deborah. Biasanya kita mau nyanyi dulu kan? Oke, kita nyanyi lagi yuk. Aku ada satu lagu nih. Apa ya? Aku lupa. Yang Alkitab tuh apa ya? Oh, itu judulnya Ku Buka Alkitab. Oh iya benar, kita nyanyi itu aja ya.
Yuk. Kids yang ada di rumah, yuk kita nyanyi sama-sama. Ku buka Alkitab. Ayo. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kita semua. Haleluya. Amin. Leah, wake up. It's time for school. 5 more minutes. I really don't feel like going to school. I got an idea. I'll clone myself so I don't have to go to school. Awesome! It worked. Hello. What would you like for me to do? Can you go to school for me? But first we need to get you dressed. I found it! This is perfect. Thank you. Perfect. You look just like me. No one's ever gonna guess you're my clone. Have fun at school. Okay. I'm off to school. Okay, have a great day. We'll see you later. Hey Leah, did you study for your test? I don't need to study. Get lost. That's no way to treat your friends. You guys are not Okay, class, I need someone to come up and help me write on the board. How about you? Come on up here, Leah. Knock, knock. Who's there? Ken. Ken who? Can I get out of here already? Leah, this is no place for jokes. Take your seat right now. Time to decorate the cafeteria. Hello? Hi, this is Mr. T, principal at Leah's elementary school. I'm calling today because, she is just being totally different. This is really unlike her. She's usually a great student, but I have a list here of things that she's done,
She's TP'd the lunchroom. She put glue on a toilet seat. She's telling jokes in class that are inappropriate. She's being impolite to other students. She's being a complete troublemaker. So the plan is we're going to be putting her on detention after school for a whole month because of all these things that she's done. Do you understand? Yes, I understand. It just doesn't seem like Leah. I'm really sorry. I don't even know what to say. This is horrible. Okay, thank you. Please come and get her right away. Okay, I'm on my way. You are in a lot of trouble, young lady. Ladies, I am so sorry about Leah. She was just the biggest troublemaker today. I'm so sorry. Please take her home. We will. Thanks. Thank you. Go up to your room. I'll be there in 5 minutes to talk to you, young lady. Wait, what are you doing home so early? Your principal sent me home and called me a troublemaker. I messed up everything in your school, and your friends are really mad at you. Why did you do that? Oh my gosh, I'm in so much trouble. Leah? My mom's coming. You gotta go. Do you realize how much trouble you're in at school? Leah! It wasn't me. Leah, I don't want to hear these excuses. You are grounded, no electronics, no TV for a month. What about YouTube? Absolutely not. Hand over your laptop right now. Goodbye. Wah, kids, sudah lihat kan tadi videonya? Ada saja ya ulahnya si Lia. Nah, apa yang tadi Lia lakukan itu disebut sebagai troublemaker. Tahu artinya? Ya, bener. Jadi tukang bikin masalah. Wah, tadi kita lihat Lia itu sudah mulai bikin masalah. Waktu dia bangun pagi, dia sudah rewel, dia sudah cranky, dia sudah malas-malasan. Disuruh mandi dan siap-siap berangkat ke sekolah. Lalu sampai di sekolah, dia juga melakukan hal yang jahil, hal yang usil, ngerjain teman-temannya. Dia juga nggak serius waktu belajar, suka cari perhatian. Akibatnya apa? Pak gurunya pusing, kepala sekolahnya gemes sama Lia. Dan yang pasti, apa yang dilakukan oleh Lia tadi membuat mamanya menjadi sedih. Lia si troublemaker. Apakah di sini ada kids yang seperti itu? Nih. Tentu enggak ya. Kita enggak boleh jadi troublemaker. Troublemaker? No way. Ya. Kids dan juga Kak Heri dipanggil bukan untuk jadi troublemaker. Dipanggil bukan untuk jadi si tukang bikin masalah. Tapi kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang peacemaker. Apa itu? Si pembawa damai. Kak Eri dan Kit, semuanya kita adalah murid-murid Tuhan yang harus menjadi pembawa damai. Apa itu Kak, menjadi murid Kristus yang membawa damai? Nah, ayo, kalau yang sudah ada di rumah, silahkan dibuka Alkitabnya. Atau mungkin yang Kit juga bisa membaca di bagian yang sudah disiapkan di sini. Kita baca bersama-sama ya. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Ya, kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Ya, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kak Eri ulangi ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kids, perintah untuk kita menjadi pembawa damai atau peacemaker ini disampaikan langsung loh oleh Tuhan Yesus.
Pada waktu itu banyak orang datang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka berbondong-bondong untuk apa? Untuk mendengarkan Tuhan Yesus yang bercerita. Yang dikenal lewat bagian firman Tuhan ini adalah khotbah di bukit. Nah, dalam salah satu perintah, dalam salah satu bagian di dalam khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya secara khusus dan orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu agar mereka menjadi pembawa damai. Apa ya maksud Tuhan Yesus? Nah, Kak Heri kasih gambaran sederhana seperti ini. Nah, kalian punya teman kan? Kalau berteman tentu nggak selalu oke-oke saja kan? Nggak selalu baik-baik saja kan? Kadangkala ada juga kita ini bisa musuhan sama teman kita. Kita bisa kesel, kita bisa jengkel gitu ya. Tapi nggak enak juga sih kalau kita berteman lalu kita musuh-musuhan, kita jengkel. Nah, biasanya kita akan bilang gini, nggak enak kita musuhan. Kalau gitu lebih baik kita damai saja ya. Lalu kemudian kalian, sebagai tanda damai, kalian saling jari kelingkingnya saling seperti ini dikaitkan semuanya. Yuk kita damai ya, damai ya. Nah kids, ternyata memang benar damai yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu ternyata juga berkaitan dengan musuh loh. Musuh? Emang ada Kak musuhnya? Nah ini Kak Eri mau kasih penjelasan. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena satu, orang yang membawa damai adalah orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Didamaikan dengan Allah. Kids, kita ini adalah orang-orang yang sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus. Kita dulu adalah orang berdosa. Kita orang berdosa. Dan orang berdosa adalah musuh Allah. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk mendamaikan Kak Heri, mendamaikan kids semuanya, mendamaikan setiap orang yang percaya kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi jadi musuhnya Allah. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Semuanya Dia lakukan untuk apa? Untuk menghapus dosa kita. Dan dengan dosa kita yang dihapus, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Keren gak? Tuhan Yesus keren banget. Jadi, pembawa damai pertama-tama adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dalam bagian selanjutnya disebut sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, pembawa damai yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah orang yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat. Nah, tahu kan kepada siapa kids harus bercerita? Tentu kids bisa bercerita kepada teman, kepada sahabat, kepada anggota keluarga. Karena apa? Karena kita semua adalah saksi Kristus. Ingat enggak? Beberapa bulan yang lalu kalian bikin semacam kayak trompet yang mengingatkan bahwa kalian apa? Adalah saksi Kristus. Tugas seorang saksi adalah apa? Dia menceritakan tentang Yesus. Karena dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus, maka mereka menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah. Ayo, siapa di sini yang siap untuk menjadi saksi Tuhan? Wah, keren. Dan yang ketiga, orang yang pembawa damai adalah orang yang nggak suka musuhan, nggak bikin kesel, nggak bikin jengkel, nggak bikin orang jadi marah-marah. Bukan seperti Lia yang dalam video yang tadi kita lihat di awal. Pembawa damai itu melakukan apa yang baik, bukan yang usil, bukan yang jahat. Pembawa damai itu juga mengasihi, bukan memusuhi. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau tanya sama kids semuanya yang ada di rumah. Di sini, siapa yang mau jadi tim peacemaker? Ayo angkat tangan.
Wah, banyak sekali. Lalu siapa di sini yang mau jadi tim troublemaker? Wah, keren. Nggak ada yang jadi tim troublemaker. Nah, semuanya ingin jadi tim peacemaker, bukan troublemaker. Kalian siap? Tuhan Yesus akan menolong kita semuanya. Ayo sama-sama kita berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan sudah perdamaikan dengan Allah. Sehingga kami Tuhan panggil menjadi pembawa damai. Tolonglah kami supaya kami boleh dan berani menceritakan Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, kita akan sama-sama membuat challenge. Challenge kita adalah membuat KISS persahabatan. Semua bahan dan semua cara sudah dikirim dan sudah ada petunjuknya. Silahkan dibuat ya kids ya. Dibuat dengan baik, lalu kemudian nanti kids kirimkan hasilnya via foto ke WA kelas masing-masing. Ditunggu paling lambat hari Rabu tanggal 17 November 2021. Semangat ya ngerjain challenge-nya ya. Nah, kita akan sama-sama mengakhiri akan ibadah online kita pada pagi hari ini. Ayo kita sama-sama berdoa. Kak Eri akan menutup akan ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan damai, menjadi pembawa damai di rumah, di sekolah, di tempat tinggal kami, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tolong dan berkati kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.